마스터베이션을 하지 않는 남자는 고추가 없거나. 오빠! 이관한 학생이 자신의 방에서 스스로 목숨을 끊었습니다. 이 학생은 성적도 엄마! 소희야. 오빠가 이상해! 막 미친 사람 소리 지르는 거 보면서 자기 허벅지 같아, 엄마! 오빠 괜찮아? 괜찮아. 그냥 대학 들어가기 전에 하는 의식 같은 거야. 뭐 따르는 미신 같은. 딸딸이 친 거야? Selamat datang di KJTener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk 20 yang menceritakan tentang pencarian jati diri 3 orang lelaki yang baru menginjak usia 20 tahun. Gimana ya keseruan dan kekocakannya? Kalau gitu mending kita langsung skuida. Film berawal di sebuah kelas. Youngjae, Dongwoo, dan Jiho menyukai satu cewek yang sama, yaitu Somin. Dan suatu ketika, Jiho... Tapi setelah mereka gelut karena Somin digrepe Jiho tadi, mereka malah sepakat untuk membiarkan Jiho berpacaran dengan Somin. Suatu hari, bisnis keluarga Dongwoo mengalami kebangkrutan, tapi mereka berdua setia menemani. Suatu saat, Jiho jujur pada Somin kalau dirinya menggrepe cewek lain. Entah apa yang dipikirkan Jiho. Hari kelulusan SMA tiba. Umur mereka pun akan semakin bertambah. Mereka seperti dihadapkan oleh 2 pilihan jalan hidup. Mau lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab, atau tetap bermimpi, bermain-main seperti saat mereka di SMA. Di mana, di umur mereka yang ke-20 ini, mereka harus sudah tahu tujuan hidup mereka. Jiho si brengsek ini tiba-tiba berkata, 우리 섹스하자. 문제의 심각성을 인지하지 못하는구만. 평균 첫 경험 나이 15세. 우리나라 중2병 고민할 때 걔들은 성병 고민한다. 그렇게 조기 교육해서 어떻게 됐어? 벤츠, 아우디, 존나 선진국. 우와, 자그마치 20이야. 우리 괴물은 되지 말자. 그 한강 괴물은 섹스를 못해서 그렇게 된 거야? 알고 봤으면 슬펐겠다. 섹스하자. 하자. 죽으면 서버 없어질 몸뚱아리. 나 아직 안 건드렸더라. 일로 와, 시키야. 엄마. 아이고 아버지. 할만해. 보호자분이 잘 챙기셔야지 그러다 동생부 객사로 보내시겠어. 자, 내가 이야기를 이어갈게. 괴물은 되기 싫다. 저는 성매매에 반대하는 입장이라 어디서 어떻게 섹스를 해야 될지 걱정해. 모든 준비가 되어 있어. 그냥 간단한 협상 같은 거야. 과정만 보여줄게. 현장에서. 어디서? Jiho langsung melancarkan aksinya, membawa cewek ke rumahnya, mengajaknya minum sampai mabuk, lalu... 지금 분위기가 좀 형성이 돼서요. 불 좀 끌까 하는데 따님과는 합의가 잘 됐고요. 아버님 결정만 기다리고 있습니다. 지들은 할 거 다 하고 다니면서 친구는 못하게 정신 바짝 차리지 않으면 나가리 나는 거야. 신의 한 수. 네 엉덩이에 내 고추 비비고 싶어. 존나 Ya kali ngomong begitu, Cuk. 지금이야. Tapi ternyata mereka berdua juga ada di sana, sembunyi di dalam lemari. Tapi karena terlalu bersemangat melihat Jiho dan cewek itu, 우리의 하나됨을 깰까? lalu suatu malam adik Youngjae yang bernama Sohee panik takut kakaknya bunuh diri di kamar. Dia pun buru-buru membuka paksa pintu kamar Youngjae. Tapi malah mendapati kakaknya itu sedang mengokang batangnya. 엄마! 소희야. 오빠가 이상해! 막 미친 사람 소리 지르는 거 보면서 자기 허벅지 같아, 엄마! 오빠 괜찮아? 괜찮아. 그냥 대학 들어가기 전에 하는 의식 같은 거야. 뭐 따르는 미신 같은. 딸딸이 친 거야? Ya, jalan yang dipilih Youngjae adalah melanjutkan pendidikannya di perkuliahan dan mendambakan romansa perkuliahan yang ada di novel maupun di film-film. Sedangkan Dongwoo, dia sibuk bekerja untuk menghidupi keluarganya yang bisnisnya bangkrut itu. Sekaligus sekolah gambar untuk mencapai cita-citanya sebagai author webtoon terbaik di Korea.
Sedangkan Jiho tetap tidak tahu akan tujuan hidupnya sampai sekarang. Malam itu, Kyungjae ikut pesta anak-anak mahasiswa baru. Tapi dia kehilangan kendali dan sampai pingsan kemabbukan. Besoknya saat jalan ke kampus, dia melihat lagi cewek yang kemarin di pesta sesaat sebelum dirinya tumbang. Tapi tidak terduga, dia malah diajak cewek itu pergi ke kampus bareng. Teman kampusnya kaget melihat itu. Tapi dia juga tidak terlalu heran, karena Kyungjae memang sudah terkenal karena saat pesta anak-anak mahasiswa baru kemarin, dia membuat keributan karena mabuk. Pupus harapan dirinya yang menginginkan kehidupan romansa kampus seperti di film-film. Beralih ke Dongwoo. Ternyata Sohee juga ikut kelas gambar yang sama dengannya. Dan dia mulai bercerita tentang malam di mana dia memergoki kakaknya itu. Dan terus berbicara menjurus ke hal itu sampai pulang kelas. Gawat. Kehidupan Dongwoo menjadi sangat sulit sejak ayahnya dipenjara karena bisnisnya pailit. Sedangkan Jiho masih hidup semaunya. Sering pergi ke klub dan hanya mengandalkan uang harian yang dikasih ayahnya setiap hari. Bahkan saat ayahnya bilang tidak mau memberinya uang lagi, dia malah merengek seperti bocil. Tapi ternyata Somin tetap setia pada Jiho. Besoknya, Kyungjae ketemu lagi dengan cewek itu yang ternyata Sunbae-nya di kampus. Dia pun tidak mau menyanyiakan kesempatan untuk mendekatinya. Dan tidak diduga, ternyata lebih dari itu. Dia malah diajak jalan hanya berdua. Tapi ternyata Sunbae-nya ini sudah punya pacar. Dan hubungan dengan pacarnya kelihatannya sedang renggang. Mereka minum-minum sampai larut malam. Dia juga mengantarnya pulang walaupun dirinya masih takut-takut mengendarai mobil. Besoknya saat hangout bertiga, Kyungjae malah dikata-katai temannya karena tidak berbuat apa-apa dengan si Sunbae-nya itu yang mabuk. Dan saat di lampu merah, Jiho tiba-tiba mengide. 꺼지는 거 잘 봐라. 또 뭔 짓 하려고. 이게 뭐야? Tololnya, dia juga malah kaget bakalan sekencang itu menabraknya. Mereka jadi harus mengganti rugi. Tapi karena tidak punya uang, Jiho pun mencoba merayunya dengan wajahnya yang tampan itu. Tapi dia malah langsung disuruh ikut cewek itu ke tempat lokasi syuting. Dan disuruh menjadi manajernya si cewek. Lalu, hutang ganti rugi karena menabraknya akan dianggap lunas. Tapi kelihatannya, dia betulan senang berada di lokasi syuting. Karena ternyata, dia sepertinya tertarik menjadi sutradara. Di mana dia melihat sutradara adalah pekerjaan yang gampang. Hanya suruh sana, suruh sini. Dan tidak sengaja, ada notifikasi chat dari HP si cewek itu yang bertulis untuk menemui orang itu di suatu tempat. Dan betul saja, saat malam, ternyata dia pergi ke sebuah hotel. Cewek itu punya kerjaan sampingan, yaitu sebagai cewek panggilan. Tapi Jiho tahu, dia tidak berhak melarangnya. Dan malam itu juga, Jiho malah jatuh cinta pada cewek itu. Beralih ke Kyungjae. Setiap harinya ia habiskan dengan Sunbae-nya itu. Makan bareng, nonton bareng, bahkan nongkrong di rumah Sunbae-nya. Dan mungkin inilah saatnya dia mengutarakan, 선배 엉덩이에 내 고추 비비고 싶어요. blok goblok. 뭐 재밌는 거 있어? 아니 정말 죄송. 미친놈아! 왜 그래? Pindah ke Dongwoo. Dia mengunjungi ibu dan ketiga adiknya. Mereka setidaknya bisa menemukan kelucuan di balik kekalutan di keluarganya. Suatu hari, saat mereka bertiga pergi ke resto basecamp mereka, tiba-tiba ada gangster yang selengean keluar dari resto itu entah untuk apa. Jiho main di belakang Somin dengan cewek ini. Kyungjae menjalani hari-harinya yang makin dekat dengan Sunbae-nya. Dan Dongwoo selalu diintili oleh Sohee. Di hari ulang tahun Dongwoo, Sohee memberinya sebuah miniatur beruang beserta sebuah pesan. Yang ternyata beruang itu adalah flash disk yang berisikan Gawat juga nih cewek. Suatu malam, saat Jiho sedang membantu ceweknya berlatih akting sekaligus uwu-uwuan, tiba-tiba ada orang itu lagi menchat si cewek. Jiho langsung menelpon nomor itu, meminta jangan mengganggu ceweknya lagi. Tapi tiba-tiba, cewek itu malah berkata,
오버하지 마. 네가 뭔데 지랄이야. 내가 누구냐고? 너 여자친구 있잖아, 병신 새끼야. Beralih ke Dongwoo, dia langsung pergi ke rumah sakit saat mendapatkan kabar kalau ibunya sakit. Dan tidak sengaja, dia bertemu dengan kakeknya. Kakeknya berkata untuk bekerja di perusahaannya saja dan mengubur mimpinya sebagai author webtoon, jadikan itu sebagai hobinya saja. Karena dia harus realistis. Dia yang sekarang harus menghidupi keluarganya. Sedangkan Gyungjae yang makin dekat dengan Sunbae-nya itu, di tengah kelas, tiba-tiba dia dilabrak oleh istri dosen kelas itu. Selama ini, dia adalah wanita simpanan dosen itu. Tapi alangkah baiknya Gyungjae, dia tetap meminta teman-teman kelasnya itu menghapus rekaman yang baru direkam tadi. Dongwoo yang mumet dengan perkataan kakeknya, jadi kesal pada ibunya yang walaupun sakit, dia selalu mengalah memberikan makanan kesukaannya pada anak-anaknya terlebih dahulu. Dan hari itu juga, Chiho meminta putus dengan Somin. 컵라면 읽는 시간이면 끝나더라. 나쁜 남자들이 많다. 많은 여자들은 그 나쁜 것들을 사랑함으로써 힘들어한다. 그렇게 힘들어하는 여자들을 위로해줄, 위로만 해줄. Beliau ini sangatlah betul. Saat kumpul-kumpul karena mereka semua masing-masing punya masalah yang bikin mereka pusing, akhirnya mereka bertiga setuju untuk menyewa cewek panggilan di karaoke. 가슴은 자의 뽕불하다. Tapi pada akhirnya mereka tidak jadi nganu karena rasa sakit hati yang dihadapi Gyungjae terlalu dalam. Suatu hari, saat pesta merayakan selesainya syuting film, Chiho menceritakan sebuah plot cerita yang dia karang ke si sutradara yang siapa tahu bisa difilmkan. Tapi saat selesai cerita, 근데 제작비 존나 많이 들겠다. 영화 하지 마. 씨발 우울증 걸려. emang sutradara kampret. Malam itu, saat Dongwoo dan Sohee selesai kelas gambar, tiba-tiba Sohee... 왜? 가. 걸어가라고. 그냥 좀 몇 발짝 걸어가 봐. 스톱! 돌아보지 마. 내가 피곤해서 이러는 것도 아니고 쿠폰 줘서 이러는 것도 아니고 너 눈치챘잖아 내가 좋아하는 거. 다 알면서 왜 모른 척하냐? 재수없어. 나 고3이라고 퍼졌을 것 같지? 아니야. 완전 탱탱해. Uluh lucunya. Sedangkan Gyungjae yang minum-minum bareng dengan Somin tidak sengaja keceplosan berkata kalau Somin adalah cinta pertamanya. Balik ke Chiho. Dia putus dengan ceweknya karena ceweknya tetap berhubungan dengan orang itu karena orang itu punya kuasa dan bisa mewujudkan mimpinya menjadi bintang iklan. Chiho jadi tidak ada gairah hidup lagi karena itu. Apalagi ditambah Gyungjae yang akhirnya berpacaran dengan Somin. Dongwoo hari itu ada tes di kelas gambarnya dan dia akan bertemu dengan Sohee setelah ujian itu. Dongwoo berpamitan pada ibunya sekaligus berkata kalau dirinya akan kerja di perusahaan kakeknya, juga sedang jatuh cinta pada cewek cantik yang kita tahu itu adalah Sohee. Malamnya, Sohee panik karena Dongwoo tidak ikut tes dan tidak ada kabar sama sekali. Ternyata dia memilih untuk keluar dari kelas itu dan fokus bekerja di perusahaan kakeknya. Dia akan menjadikan webtoon sebagai hobinya saja. Di tengah berbincang, gangster yang sempat muncul kemarin itu datang lagi menagih utang si pemilik resto. Karena si gangster ini merendahkan istrinya, dia pun... 오빠, 그냥 가자, 오빠. 너 들어가 있어. 오빠. 좀 들어가 있어! 태권도 공인 4단 포함 합격 투기와 밀가루 반죽으로 다져진 가족을 위해 야성의 본능을 감추고 살았던 형님이 폭발한다. 제가 그동안 이제는 꼬박꼬박 잘 냈잖아요. 여기 저희 아버지가 평생을 바친 곳이거든요. Iya. Gyungjae yang mabuk pun kesal melihatnya dan langsung barbar menendang gangster itu. Mereka semua berakhir adu pukul. Tapi tetap, resto basecamp mereka itu harus disita. Hari-hari berlalu, Dongwoo mulai bekerja di perusahaan kakeknya. 아이디어 상품을 고안해냈습니다. 밑에 달린 컵입니다. 호네이도.
dia juga membuat sebuah webtoon dari plot cerita milik Chiho yang ternyata jadi viral. Chiho sekarang jadi punya tujuan, yaitu menjadi sutradara, yang dia mulai dari ikut-ikut menjadi kru film. Cewek itu pun sekarang sudah bertulan menjadi bintang iklan. Sementara Gyungjae tetap dalam perkuliahannya dan punya hobi merakit go-kart. Suatu hari, mereka bertiga mendapatkan surat panggilan untuk melakukan wajib militer. Film pun diakhiri dengan mereka yang pergi mendaki gunung sebelum mereka pergi wamil. Dan tiba-tiba Gyungjae kesal karena Dongwoo sudah mengapa-apakan adik perempuannya. Tamat. Jadi, apa tujuan hidup kamu? Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Jadi, jangan terlalu membandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi, jangan terlalu ngikutin zona nyaman kalian juga sih. Nanti malah kayak Chiho lagi. Oke, jadi itulah cerita alur film 20 yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah 3 sahabat yang masing-masing punya masalahnya sendiri ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.